Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan saya Amelia Handayani dan rekan saya Elma Syakila dan Salsabila ingin mempresentasikan materi dengan pertemuan 13 dengan judul Harga Pokok Produk Bersama dan Sampingan. Yang pertama, di sini ada pengertian dari produk sampingan. Dapat disimpulkan bahwa produk sampingan adalah hasil tambahan dari proses produksi yang bukan menjadi fokus utama, namun tetap menjadi nilai ekonomis. Pemanfaatannya itu dapat menambah pendapatan, meningkatkan efisien bahan baku, mengurangi limbah, dan secara keseluruhan membantu menekan biaya produksi serta meningkatkan profitabilitas perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Aini Putri Ramadhani. Saya akan melanjutkan mengenai materi yang telah dibacakan oleh teman saya sebelumnya. Di sini produk sampingan dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, produk sampingan yang siap dijual setelah dipisah dari produk utama. Yang kedua, produk sampingan yang memerlukan proses lebih lanjut. Lalu yang ketiga, produk sampingan yang siap dijual setelah titik pisah dari produk utama. Terus selanjutnya, metode untuk menghitung biaya produk sampingan. Yang pertama, metode yang hanya melakukan pencatatan terhadap hasil penjualan produk sampingan tanpa menghitung harga pokok produk sampingan tersebut, atau dengan kata lain, metode tanpa harga pokok atau non-cost method. Lalu yang kedua, metode yang membebankan biaya-biaya produksi ke produk utama dan produk sampingan, atau yang disebut metode harga pokok atau cost method. Dalam metode ini, biaya-biaya produksi dialokasikan baik ke produk utama maupun produk sampingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elma Syakila. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode untuk menghitung biaya produksi sampingan. Metode ini terdapat 2 macam, yaitu yang pertama metode tanpa harga pokok. Dalam metode ini terdapat beberapa cara perlakuan terhadap hasil penjualan produk sampingannya. Yang pertama, hasil penjualan produk sampingan diperlakukan sebagai pendapatan lain-lain, dan yang kedua sebagai penambah penghasilan penjualan produk utama, yang ketiga sebagai pengurang untuk harga pokok penjualan, dan yang terakhir untuk mengurangi total biaya produksi. Dan yang kedua terdapat metode harga pokok. Metode ini terdapat 2 metode. Yang pertama metode harga pokok pengganti dan metode nilai pasar atau perputaran. Selanjutnya terdapat contoh soal dengan menggunakan metode harga pokok pengganti. Di sini terdapat PT Dunia yang merupakan perusahaan yang menghasilkan gelas kaca sebagai produk utamanya dan pecahan beling sebagai produk sampingannya. Pada bulan Juli mereka menghasilkan sebesar 16.000 gelas dan produk sampingan sebesar 800 kg. Terdapat biaya produksi yang dikeluarkan dan biaya bahan baku sebesar 12 juta rupiah, biaya tenaga kerja sebesar 12 juta rupiah, dan BOP-nya sebesar 8 juta rupiah. Terus terdapat juga harga pokok pecahan beling yang dibeli dari pihak luar sebesar 2.000, dan di sini diminta untuk menghitung harga pokok produk utamanya. Penyelesaiannya yang pertama itu dengan menghitung harga pokok pengganti produk sampingan. Di sini 800 yang merupakan produk sampingan dikali dengan harga pokok pecahan beling yang dibeli dari pihak luar, lalu hasilnya menjadi Rp1.600.000. Selanjutnya menghitung biaya produksi, yaitu dengan menambahkan biaya bahan baku sebesar Rp12 juta dengan biaya tenaga kerja itu sebesar Rp12 juta dan BOP-nya sebesar Rp8 juta yang hasilnya menjadi Rp32 juta. Selanjutnya biaya produksi dikurang dengan harga pokok pengganti tersebut, yaitu yang totalnya menjadi Rp30.400.000. Nah, jadi kesimpulannya adalah produk sampingan adalah produk yang bernilai total relatif kecil dan diproduksi secara berbarengan dengan produk yang bernilai lebih besar atau yang biasa disebut dengan produk utama. Contoh dari produk sampingan yaitu penggilingan padi yang menghasilkan beras yang mempunyai sisa dalam bentuk dedek. Nah, beras itu merupakan produk utama dan dedek itu merupakan produk sampingan. Akuntansi produk sampingan bertujuan untuk mencatat dan mengalokasikan produksi secara tepat agar harga pokok produk utama dan sampingan akurat. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.